Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Dwi Safira Harjo, biasa dipanggil Safira. Dengan NIM 070406220074. Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi atau penelitian saya tentang peran dan tantangan Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng dalam menghadapi era digital. Berikut adalah video penjelasannya. Penelitian ini membahas tentang peran dan tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng di era digital. Topik ini dipilih karena pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, yang harus beradaptasi untuk menyesali hilangnya nilai sistem tradisional. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara semi terstruktur yang melibatkan pengurus dan pendidik pondok pesantren agar santri memahami dinamika pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam konteks pendidikan. Jadi, hasil dari penelitian dengan judul Peran dan Tantangan Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng dalam menghadapi era digital menjelaskan bahwa pesantren yang dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia itu memiliki peranan penting dalam membentuk generasi yang ditandai oleh keunggulan, pemahaman, dan daya saing. Dalam konteks era digital kontemporer, pondok pesantren ditugaskan untuk seharusnya tidak hanya melestarikan tradisi ilmiah seperti yang digambarkan dalam teks-teks tradisional, tetapi juga secara efektif mengintegrasikan kemajuan teknologi ke dalam kerangka pedagogis. Fenomena digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi pesantren untuk meningkatkan keakses kepengetahuan, meningkatkan deklarasi mereka, dan memperluas jangkauan mereka ke masyarakat yang lebih luas. Melalui pemanfaatan teknologi yang strategis, pesantren dapat berinovasi di berbagai domain, termasuk pembentukan platform pembelajaran online, digitalisasi perpustakaan, dan pemanfaatan media sosial sebagai saluran penyebaran ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi yang signifikan untuk bertindak sebagai pelopor dalam evolusi pendidikan Islam di era digital. Dalam sudut pandang digital saat ini, jelas bahwa kegagalan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berlaku dapat mengakibatkan keterbelakangan. Meskipun demikian, di Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng, penggunaan langsung gadget dan laptop dilarang. Terlepas dari pembatasan ini, siswa masih terpapar informasi yang berkaitan dengan bidang digital melalui inisiatif pendidikan yang diterapkan di dalam sekolah. Pesantren juga merancang solusi untuk individu yang membutuhkan akses ke gadget atau laptop dengan memfasilitasi peminjaman melalui pembina pondok. Pemanfaatan perangkat ini dilakukan atas izin dan pengawasan ketat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan. Selanjutnya, Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng juga telah mengancangkan program fasilitasi komputer yang bertujuan membantu para santri dalam menyelesaikan tugas akademik mereka. Melalui langkah-langkah strategis ini, sekolah asrama berusaha untuk menyediakan akses yang diatur ke teknologi sehingga memungkinkan santri untuk tetap mengikuti perkembangan kontemporer dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepesantrenan. Menurut Kepala Pembina Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng, beberapa tahun sebelumnya, penggunaan laptop di dalam pesantren diizinkan dengan syarat membawa surat izin dari pihak sekolah yang kemudian diberikan kepada pembina AMNI atau keamanan. Kemudian ditukarkan dengan stiker legalitas. Selama stiker itu masih berlaku, santri diizinkan untuk menggunakan laptop pada jam-jam setelah berakhirnya kegiatan sehari-hari hingga pukul 10 malam. Seiring berjalannya waktu, beberapa kebijakan mengalami revisi, termasuk
yang berkaitan dengan penggunaan laptop. Mengaktifkan sosial media merupakan manifestasi nyata dari upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan dan berdakwah dengan menyampaikan prinsip-prinsip Islam, sekaligus membiasakan masyarakat yang lebih luas dengan hal-hal tersebut. Tujuan ini diwujudkan melalui pembentukan akun resmi untuk pesantren di berbagai platform terkemuka, termasuk YouTube, Instagram, dan TikTok. Konten yang disebarluaskan tidak hanya mencakup informasi mengenai kegiatan di dalam pesantren, tetapi juga dakwah dan pesan Islam yang berkaitan dengan demografis yang lebih mudah. Selain berfungsi sebagai saluran promosi dan pengumuman, akun media sosial ini juga bertindak sebagai fasilitator peningkatan kreativitas santri. Melalui platform ini, para santri diberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai acara kompetitif. Dalam beberapa lomba seperti kompetisi dai muda yang mengasah kemampuan mereka dalam pidato dan public speaking. Akibatnya, pemanfaatan media sosial tidak hanya memperluas jangkauan pesantren di ranah digital, tapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang memupuk pengembangan potensi siswa, sehingga memperlengkapi mereka secara lebih efektif untuk kebutuhan era digital. Hambatan yang dihadapi Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng dalam konteks era digital merupakan alasan utama mengenai pembatasan akses santri terhadap media sosial. Keterbatasan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keharusan, keterlibatan teknologi, dan nilai-nilai etika. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah Rafiqatul Anisa, keterlibatan dengan media sosial memerlukan penerapan yang bijaksana dan pemeliharaan identitas dan martabat sebagai santri. Sementara media sosial menawarkan banyak keuntungan, itu juga menghadirkan risiko yang signifikan jika tidak dikelola dengan tepat. Tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang baik, terdapat kekhawatiran banyak siswa yang terlibat dalam penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh pesantren, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi lembaga serta prinsip-prinsip dasarnya. Menurut pembina Pondok Putri Pesantren Tebu Ireng, dan dari perspektif pesantren, media sosial itu dianggap sebagai instrumen netral. Ia memiliki kapasitas untuk memfasilitasi hasil yang menguntungkan atau merugikan, tergantung pada penerapannya. Dengan demikian, sekolah asrama berusaha untuk membekali siswa dengan literasi digital yang komprehensif, yang mencakup kesadaran akan etika media sosial, potensi efek buruknya, dan metodologi untuk memanfaatkannya untuk tujuan konstruktif seperti dakwah atau pengajaran pendidikan. Melalui penerapan pembatasan akses, pesantren tidak berusaha menghalangi siswa dari kemajuan teknologi, melainkan bertujuan untuk melindungi mereka dari kesalahan dalam penggunaan media sosial. Inisiatif ini juga merupakan aspek dari kewajiban sekolah asrama untuk menumbuhkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya ketat secara intelektual, tetapi juga berlandaskan secara moral dan bijaksana.
dalam menavigasi kompleksitas era digital. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.